Mengapa banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Mendekati masa pendaftaran Capres dan Cawapres pada bulan Oktober 2023, sepertinya kalau saya amati, nasib bakal calon presiden atau bacawapres yang didukung oleh Partai Nasdem ini terlihat sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Ya, nasib Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini terlihat semakin suram. Nah, mengapa saya katakan begitu? Ya, coba bayangkan saja, selain elektabilitasnya yang terus mengalami penurunan ya, kini banyak publik juga atau masyarakat yang mempertanyakan. Nah, mempertanyakan soal apa? Jadi publik ini banyak yang mempertanyakan, apakah pada pemilu 2024 nanti Anies Baswedan sudah pasti bisa maju sebagai capres? Kan itu pertanyaannya. Dan terus terang ya, banyak sekali publik yang meragukan bahwasanya Anies Baswedan ini bisa maju sebagai capres di 2024. Ya, bahkan keraguan soal bisa atau tidaknya Anies Baswedan maju sebagai capres tersebut ya, bukan hanya datang dari kalangan eksternal, namun juga datang dari internal koalisi perubahan itu sendiri. Nah, dengan berbagai alasan akibat semakin lemahnya elektabilitas Anies Baswedan, maka dibuatlah framing bahwa seakan-akan dia ini dijegal. Padahal ya, kalau berdasarkan dari survei terbaru indikator politik, mayoritas publik ini tidak percaya ada penjegalan terhadap Anies Baswedan. Jadi dari sini sudah terjawab bahwa semua opini dan framing itu hanyalah untuk menutupi ketidakmampuan dari seorang Anies Baswedan. Nah, yang terbaru dan menjadi pukulan telak bagi Anies Baswedan adalah ketika banyak sekali tokoh yang digadang-gadang akan maju menjadi cawapresnya, namun ternyata faktanya apa? Ternyata faktanya hampir semuanya itu menolak. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Padahal ya belum lama ini ya, Nasdem ini pernah mengatakan bahwa cawapres Anies Baswedan itu akan diumumkan sepulang dari ibadah haji, yaitu pada tanggal 16 Juli bertepatan dengan acara Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno. Namun sayangnya lagi-lagi semua itu cuma sebatas narasi dan omong kosong. Dan kalau saya amati selama ini, praktis hanya AHY yang masih berharap besar alias ngebet ingin menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Ya, memang kasihan sekali melihat AHY ini kalau menurut saya. Harapannya untuk bisa menjadi cawapres masih terlalu tinggi. Meskipun ya secara pengalaman AHY ini bisa dibilang masih belum cukup mumpuni. Ya, jangankan pengalaman menjadi gubernur atau wali kota, pengalaman menjadi kepala desa pun belum pernah sama sekali coba. Dan kalau bicara soal AHY, ya, tentu publik masih banyak yang ingat. Ketika AHY mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu ya, dia ini pun gagal coba. Nah, lucunya sekarang AHY malah ngebet ingin menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan sendiri pun masih belum tahu kira-kira nanti bisa mendapat tiket untuk maju atau enggak. Makanya ya tidak heran ketika Mbak Yeni diisukan hendak dipinang untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan ya. Beliau ini pun mengatakan, emangnya Anies Baswedan sudah bisa nyalon? Begitu katanya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya. Bahkan ya dalam catatan saya, setidaknya ada 5 tokoh nasional yang menolak tawaran untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Kasihan sekali Anies Baswedan ini kalau menurut saya. Nah, yang pertama yang menolak itu adalah Gubernur Jawa Timur saat ini, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Ya, Bu Khofifah ini sebelumnya dengan cara halus telah menolak tawaran untuk dipasangkan bersama dengan Anies Baswedan. Jadi alasan Bu Khofifah ini karena beliau ini merasa tidak memiliki keberanian untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Luar biasa sekali penolakan yang halus kalau menurut saya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah sosok Menko Polhukam Mahfud MD.
Jadi beliau ini juga ternyata pernah mengaku ditawari oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yaitu Ahmad Saiku, untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Tapi sayangnya, lagi-lagi secara blak-blakan, Mahfud MD pun menolak tawaran dari PKS. Ya, alasan penolakan itu karena kalau beliau yang menjadi cawapres, maka koalisi perubahan nanti takutnya bisa pecah alias bubar. Dan bisa jadi nanti Anies Baswedan malah gak akan bisa maju. Karena apa? Karena hal tersebut beresiko akan ada partai yang keluar. Nah, kalau ada satu saja partai yang keluar, maka koalisi perubahan tidak bisa memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapresnya. Nah, tokoh berikutnya yang juga menolak Anies secara mentah-mentah adalah yaitu Sandiaga Uno. Ya, meskipun di masa lalu Sandiaga Uno ini pernah maju bersama dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta ya, namun hal itu tidak lantas membuat Sandiaga Uno mau untuk menerima tawaran Anies Baswedan untuk menjadi cawapresnya. Dan tahu gak apa alasannya? Jadi alasannya ini karena Sandiaga Uno merasa sudah tidak satu pemikiran dengan Anies Baswedan. Ya, Sandiaga Uno ini menyatakan bahwa dirinya sangat-sangat tidak setuju dengan narasi perubahan yang dibawa oleh partai koalisi pendukung Anies Baswedan. Nah, menurutnya, kalau Anies Baswedan membawa misi perubahan, maka negara akan berjalan mundur dan beberapa tahun kita akan kehilangan momentum untuk bisa menjadi negara maju. Begitu menurut Sandiaga Uno. Apalagi menurutnya, narasi politik yang harusnya diusung itu adalah mempercepat pembangunan, yaitu mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan membuka lapangan kerja serta menjalankan pembangunan yang sudah ada. Jadi bukan harus mengulang dari awal lagi apa yang sudah sangat baik di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Nah, selain beberapa tokoh tersebut yang sudah jelas menolak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, ternyata kubu Anies juga menawari putri sulung almarhum Gus Dur, Yeni Wahid. Namun sayangnya, lagi-lagi tawaran tersebut pun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Dan saya sangat yakin Mbak Yeni Wahid tidak akan mau bersekutu dengan politisi yang kerap memanfaatkan politik identitas. Bahkan Yeni Wahid juga sempat bertanya balik kepada kubu Anies Baswedan, apakah koalisi partai pendukung Anies sudah pasti akan maju? Begitu katanya. Nah, menurut saya ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid itu secara tidak langsung telah menampar kubu Anies Baswedan. Benar gak? Ya, menurut saya itu adalah tamparan yang keras, namun sayang mereka ini tidak merasakannya. Dan tokoh terakhir yang ikut menolak dipasangkan sebagai cawapres Anies Baswedan yaitu sosok mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Ya, meskipun secara lisan beliau ini enggan memberikan komentar ya, tapi dalam fakta dan realita di lapangan, Andika Perkasa justru malah sangat siap jika ditunjuk sebagai tim ses atau calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Dan hal ini juga secara langsung mengkonfirmasi bahwa Andika Perkasa memang lebih memilih berada di kubu Ganjar Pranowo ketimbang berada bersama kubu Anies Baswedan. Ya, memang bisa dibilang ya, kubu Anies Baswedan ini sedang kebingungan kalau menurut saya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, sekarang coba bayangkan saja, hampir semua tokoh yang ditawari maju sebagai cawapres Anies Baswedan, mereka ini selalu menolaknya. Dan hal ini semakin menyimpulkan bahwa posisi Anies Baswedan adalah kartu mati. Ya, harus diakui bahwa sulit bagi Anies Baswedan untuk bisa terus bersaing dengan dua calon teratas lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang kondisi politik Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, kalau menurut prediksi saya ya, sepertinya Anies Baswedan akan sulit untuk bisa maju menjadi peserta di pemilihan presiden di 2024. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.